Selamat malam ya. Kita akan lanjutkan tentang materi dari manajemen keuangan 1 ya. Ini kebetulan materi dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Hengki Leon, sarjana ekonomi, magister akuntansi ya. Di video sebelumnya kita membahas tentang tujuan dari manajemen keuangan ya, detail-detail awal tentang manajemen keuangan. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam di bagian kedua ini ya, sekaligus merupakan penutup dari bab 1, yaitu bicara tentang struktur kekayaan finansial dan modal ya, yang perlu kamu jawab di bagian kesimpulan nanti di tugas terstruktur. Baik, untuk struktur kekayaan finansial dan modal terlampir gambar sebagai berikut ya. Gambar di sini ya, dibentangkan oleh garis yang memanjang dari kiri hingga ke kanan ya. Untuk garis yang sebelah kiri disebut dengan aktif, garis yang di sebelah kanan disebut dengan pasif ya. Ini merupakan gambar dari laporan posisi keuangan ya. Di dalam laporan posisi keuangan itu mempunyai dua bagian yang besar. Yang satu bernama aset, yang satunya lagi bernama kewajiban dan ekuitas ya. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan bahas dulu yang sebelah kiri ini, karena yang sebelah kiri ini aktif ya. Oke, untuk yang aset itu terbagi menjadi dua macam. Yang satu sebutnya aset lancar, yang satunya sebut aset tetap. Aset lancar itu adalah kegiatan yang berkaitan kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tetap itu adalah kegiatan yang berhubungan lebih dari 1 tahun ya. Contohnya apa saja untuk aset lancar di sini ya. Aset lancar itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada persediaan, dan biaya di bea muka ya. Di bagian kas ini saya beri kata nanti bintang ya, karena tidak bisa saya tuliskan semua. Karena kalau saya tuliskan semua ini gambarnya akan semakin kecil. Ini saja gambarnya sudah kecil ya. Kalau saya tambahkan lagi nanti makin kecil. Harusnya ada tambahan lagi di sini ya, namun posisinya sejajar diberikan note di bawah. Dan lain-lain kelompok harta itu tidak disebutkan satu-satu, namun sifatnya adalah sejajar. Jadi ada yang lain juga, namun sifatnya itu sejajar, segaris ya, segaris dalam bentuk horizontal. Nah, untuk kemudian yang aset tetap ya, aset tetap itu ada aset tetap berwujud dengan aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap berwujud ini ada tanah, ada bangunan, ada mesin, ada peralatan, ada kendaraan ya. Kemudian tuh aset tetap tidak berwujud ini ada yang disebut dengan hak paten, hak cipta, goodwill ya, dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Dan komponen bagian ini disebut dengan komponen dari kekayaan ya. Oke, ini bagian yang aktif ya. Kita akan pindah ke bagian yang pasif sebelah di sini. Di bagian kewajiban dan ekuitas ini mempunyai dua macam, yaitu modal asing dan modal sendiri. Kalau modal asing itu sumber perolehannya itu dari luar, sedangkan modal sendiri itu sumber perolehannya itu adalah dari dalam ya. Dibagi lagi ada yang namanya hutang lancar di modal asingnya. Di modal asing ada di bagian namanya hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar itu adalah kegiatan operasional yang kurang dari 1 tahun, sedangkan yang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Contoh dari hutang lancar itu adalah hutang usaha, hutang dagang, hutang lain-lain, hutang pajak, hutang biaya, dan lain sebagainya ya. Sedangkan untuk yang hutang jangka panjang itu adalah hutang obligasi salah satunya, dan hutang bank salah satunya ya. Kemudian di bagian modal sendiri itu ada yang namanya modal saham. Kenapa menggunakan modal saham? Karena kita akan lebih banyak membahas
tentang yang namanya PT. Ya, semua pasti tahu PT ya. Itu adalah perseroan terbatas ya. Kenapa kita bahas lebih banyak PT? Karena PT itu menyajikan data. Kalau kita lihat di dalam akta pendirian perusahaan ya, modal awalnya itu adalah dalam bentuk saham, sehingga dibuatlah ke dalam laporan keuangan ya dalam bentuk modal saham ya. Kemudian ada yang satu lagi disebut dengan saldo laba atau biasa disebut dengan laba ditahan ya. Ini saldo laba merupakan istilah yang saya ambil dari buku akuntansi keuangan menengah 1 dan 2 yang di semester 3 dan 4 itu menggunakan sebutan tuh laba ditahan, mereka menggunakan namanya saldo laba. Nah, untuk bagian modal itu diperoleh dari hutang jangka panjang, modal saham, dan saldo laba. Hutang lancar tidak termasuk modal karena bukan sebagai perolehan dana, sedangkan 3 ini merupakan perolehan dana ya. Namun untuk empat-empatnya ini merupakan bagian dari namanya finansial, bagian dari finansial. Jadi inilah gambar bentuk dari struktur kekayaan finansial maupun modal ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Next. Oke, kita bahas satu dulu tentang struktur kekayaan. Struktur kekayaan itu adalah perbandingan antara aset lancar dengan aset tetap dalam bentuk nilai absolut atau nilai relatif. Nilai absolut itu adalah nilai dalam bentuk satuan moneter, sedangkan nilai relatif itu adalah bentuk dalam persentase. Contoh, ada gambar di sini dalam bentuk tabel ya. Diketahui bahwa ada total aset dan total kewajiban dan ekuitas mempunyai nilai sebesar 10.000 ya, untuk nilai absolutnya 10.000, baik sebelah sini maupun sebelah sini ya. Kalau kita relatifkan, karena ini total ya sudah pasti 100%. Jadi kita tinggal tulis saja 100 dan 100 di sini. Ya. Kemudian kita telusuri lebih mendalam. Telusuri dulu bagian aset di sini ya. Ternyata diketahui di bagian aset lancar mempunyai nilai sebesar 4.000 dan aset tetap mempunyai nilai sebesar 6.000. Sehingga kalau kita relatifkan ya, kita mencari nilai relatif, maka akan mempunyai nilai 40% dan 60%. Cara untuk mendapatkan nilai relatif ini adalah 44.000 dibagi dengan 10.000 kali 100%, dapat 40%. Sedangkan tetap 6.000 dibagi 10.000 ya kali 100%, dapat 60%. 40% tambah 60% pasti jawabannya sama, yaitu 100%. Itu yang di sisi sebelah kiri untuk bagian aset. Itu sisi sebelah kanan untuk bagian kewajiban dan ekuitas. Diketahui bahwa kewajiban lancar adalah 2.000, kewajiban jangka panjang adalah 4.000, sehingga ditotalkan total kewajiban itu adalah 6.000 ya, memiliki modal 4.000, sehingga ditotalkan juga nilainya sama, yaitu 10.000. Untuk menghitung nilai relatifnya, maka akan diketahui bahwa kewajiban lancar itu adalah 20%, kewajiban panjang 40%, total kewajiban itu 60%, nilai relatif dari modal itu 40%. Kalau kita jumlahkan itu 100. Cara hitungnya seperti ini. 2.000 per 10.000 kali 100% dapat 20.000. 4.000 per 10.000 kali 100% dapat 40. 20 tambah 40 60, atau 6.000 per 10.000 kali 100% dapat 60.
4.000 per 10.000 kali 100% dapat 40. 20 tambah 40 60, 60 tambah 40 ya sudah pasti 100%. Berikut ini penjelasan tentang dari struktur kekayaan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Struktur finansial. Ya, struktur finansial merupakan perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri dalam bentuk nilai absolut dan relatif, ya. Tapi sebelum saya loncat untuk ke perhitungan struktur finansial, saya akan jelaskan tentang perhitungan tentang yang tadi, ya, tentang struktur kekayaan. Nah, diketahui ya tadi sudah jelas di tabel sebelumnya, aset lancar berbanding dengan aset tetap, nilai absolutnya adalah 4.000 berbanding 6.000. Kalau kita telaah, maka akan mendapatkan 2 berbanding 3. Itu nilai absolut. Dapat dari mana 2 banding 3 ini, ya? 4.000 dibagi 2.000 dapat 2. 6.000 bagi 2.000 dapat 3. Jadi kita perkecil nilainya, perkecil. Dapatlah nilai absolut perbandingannya adalah 2 banding 3. Sementara untuk perhitungan nilai relatif, ya, sudah jelas dan sudah dihitung di tabel sebelumnya, penjelasan sebelumnya tadi saya sudah hitungan, yaitu 40% berbanding 60%, itu nilai relatifnya. Nah, itu yang tadi struktur kekayaan. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur finansial, perbandingan antara modal asing dan modal sendiri dalam nilai absolut dan relatif. Modal asing berbanding dengan modal sendiri. Diketahui modal asingnya 6.000, modal sendirinya 4.000. Nilai absolutnya adalah 3 berbanding 2. Diperoleh dari 6.000 dibagi dengan 2.000 dapat 3, 4.000 dibagi 2.000 dapat 2. Jadi 3 banding 2 untuk nilai absolut dari struktur finansial. Untuk nilai relatif dari struktur finansial tadi juga sudah dihitungkan di tabel sebelumnya, penjelasannya juga sudah, ya. Modal asing berbanding dengan modal sendiri, yaitu 60% berbanding 40% untuk nilai relatif dari struktur finansial, ya. Baik, kita lanjut. Struktur modal. Nah, struktur modal itu merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri dalam nilai absolut, ya. Yaitu adalah hutang jangka panjang berbanding dengan modal sendiri, yaitu 4.000 berbanding 4.000, yaitu 1 berbanding 1 absolut, karena masing-masing itu dibagi dengan nilai 4.000. Kenapa tidak memasukkan nilai relatif? Takutnya itu nilai relatif di sini tidak seimbang, ya, karena di bagian modal asing itu kita hanya mengambil HJP saja, HL-nya kita tidak ambil, hutang lancarnya kita tidak ambil. Jadi kalau kita menggunakan nilai relatif, takutnya perhitungan menjadi tidak imbang, jadi hanya fokus pada nilai absolut saja. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita bahas salah satu soal sederhana saja, ya, dan ini di ujian juga tidak keluar, ya. Ini hanya buat wawasan kamu supaya kamu tahu, oh, struktur kekayaan apa, struktur finansial apa, struktur modal apa. Kadang-kadang karena biasa orang suka nulis judul skripsi itu analisis pengaruh ini terhadap struktur modal, oh, struktur modal itu ternyata ini dengan ini, jadi supaya jelas, ya, itu ternyata ngambilnya dari mata kuliah ini gitu loh, ya. Contoh soal, jika total aset adalah Rp24.000, diketahui tingkat struktur kekayaannya adalah 3 berbanding 5. Diminta untuk cari aset lancar dan aset tetapnya berapa. First, second, diketahui struktur finansialnya itu adalah 1 berbanding 3, dan diketahui juga utang jangka panjangnya adalah Rp3.250. Berapa nilai dari hutang lancar? Kemudian pertanyaan terakhir adalah berapa struktur modalnya,
Ya, jadi pertanyaan ada 3 ya. Yang pertama itu ada tanya tentang berapa aset lancar dan aset tetap. Kedua, berapa utang lancar. 3, berapa struktur modal. Diketahui total aset Rp24.000. Struktur kekayaan adalah 3/5. Struktur finansial 1/3. Utang jangka panjang nilainya adalah Rp3.250. Ya. Next ke slide terakhir, bagian terakhir dari bab 1. Yes, bentar lagi selesai. Habis itu loncat ke bab 2 ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya itu adalah seperti ini ya. Untuk aset lancar itu 3/8. 8 diperoleh dari 3/5 tadi. 3/5 berarti kita akan tambahkan 3 tambah 5 itu 8 ya. Jadi 3/8 kali dengan 24.000 dapat nilai 9.000. Itulah aset lancar. Aset lancar adalah 9.000. Next, aset tetap. Aset tetap itu ada 5/8. 8 sudah tahu ya dapat dari mana ya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan 5/8 kali dengan 24.000 sama dengan 15.000. Jadi total aset tetap adalah 15.000. Jika ditotalkan, nilai total aset adalah 9.000 ditambah 15.000 sudah sesuai dengan soal, yaitu Rp24.000 ya. Sampai sini paham semua? Ini masih belum termasuk hitungan yang sulit ya, ini masih hitungan yang sangat gampang-gampang sekali ya. Jadi saya harap semua bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas atau apa, nanti kita bisa diskusikan sama-sama di Google Classroom ya, Google Classroom. Lanjut. Diketahui modal sendiri adalah 3/4 ya. Dapat dari mana 4 ini? Tadi di struktur finansial sudah dijelaskan bahwa 1/3. 1/3, jadi 1 tambah 3 yaitu 4. Jadi 3/4 kali dengan total asetnya itu Rp24.000. Dapatlah modal sendirinya adalah 18.000 ya. 18.000 ya. Jadi 24.000 total asetnya 24.000, berarti total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. 24.000 dikurangi dengan 18.000, maka nilai utang adalah 6.000. Diketahui nilai utang jangka panjang adalah Rp3.250. 6.000 dikurangi dengan Rp3.250, maka hutang jangka pendeknya adalah, atau hutang hutang lancar atau yang biasa disebut demikian, itu adalah Rp2.750. Jadi sudah terjawab 2 soal ya. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang tidak jelas, nanti kita bisa diskusikan di Google Classroom. Next, untuk menjawab jawaban terakhir, yaitu adalah struktur modalnya berapa, yaitu hutang jangka panjang berbanding dengan modal sendiri, yaitu 3.250 berbanding dengan 18.000, dapatlah 13/72. Dapat dari mana ini? Kita kecilkan, masing-masing kita bagi 250 ya. 3.250 dibagi dengan 250 ya, dapatlah 13. Kemudian 18.000 bagi dengan 250 dapatlah 72. Jadi 13/72. Oke. Jawabannya sudah lengkap semua ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, saya harapkan ini semua jelas tentang jawaban ini, karena ini sangatlah gampang ya. Oke. Kita akhiri ya untuk bab 1. Jadi bab 1 pengantar manajemen keuangan sudah selesai ya. Di next pertemuan kita akan bahas mengenai yang paling utama di manajemen keuangan itu sendiri ya, dan sangat berkaitan dengan tugas terstrukturnya kalian ya, yaitu tentang pembahasan rasio keuangan. Saya sudah kirim di Google Classroom ya, ada satu file yang bernama rasio. Kalau tidak salah saya ada sekitar 26 sampai 28 rumus rasio. Kalau bisa itu dihafalkan ya, dihafalkan.
karena ini merupakan dasar dan itu sifatnya wajib. Kalau kamu hafal ya, ketika berhubungan hitung menghitung itu kamu juga bisa lebih cepat. Untungnya di kamu sih. Jadi walaupun kita kuliahnya online, tapi saya harapkan kamu bisa menghafal tentang ini, karena menurut saya ini penting karena ini dasar ya. Jadi harus kamu wajib hafalkan tentang rasio keuangan. Sudah saya email sudah saya upload di Google Classroom. Kalau kamu belum download ya download segera ya, karena itu kita akan pakai di next pertemuan ya. Kita akan pakai, dan soal latihan yang bisa dikaitkan dengan soal ujian itu kita mulai dari bab 2 ini, dan setidaknya bisa menjawab cara analisa untuk tugas terstruktur saya itu seperti ini, pakai rumus ini dan rumus ini ya. Jadi supaya paham ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di next pertemuan ya tentang bab 2, yaitu pembahasan rasio keuangan ya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini ya. Semoga dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan di sini ya. Jikalau ada kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama di Google Classroom. Oke, saya akhiri dulu materi video untuk bab 1 ini ya. Jadi bab ini, bagian 2 ini adalah menutup dari bab 1 ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam.